Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa masih di Berendo TVRI Bengkulu tentunya. Dan bersama saya Karol Fahmi, kita masih membahas tentang tema mengenai urgensi azas musyawarah dan mufakat dalam hukum acara pidana. Dengan narasumber kita ada Bapak Dr. Rusdi Sastrawan SHMH selaku Kasih Pidum Kajari Bengkulu, dan juga ada Bapak Profesor Dr. Herlambang selaku Akademisi Hukum Universitas Bengkulu. Dan kita masuk di segmen terakhir untuk di sesi Berendo TVRI Bengkulu hari ini. Kita kembali ke Pak Profesor Herlambang dulu nih ya. Nah, tadi dibilang bahwa kalau yang namanya untuk masalah azas musyawarah dan mufakat ini kita harus melibatkan dari beberapa pihak kemudian ya, seperti pihak-pihak yang hukum adat lain sebagainya, pemangku adat lain sebagainya. Nah, pemangku adat yang dimaksudkan ini sendiri itu pemangku adat yang seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau di Kota Bengkulu ini kan lembaganya menyelesaikan itu namanya mufakat Rancu Penghulu. Mufakat Rancu Penghulu itu ada 3 unsur, penghulu adat, ya. penghulu adat, penghulu syarak, dan cerdik cendikio. Oke. Nah, ada 3 penghulu unsur tersebut ya. 3 unsur. Penghulu adat itu mereka memang yang selama ini sudah berkecimpung di dalam menyelesaikan banyak kasus. Oke. Biasanya itu ada orang-orang yang selalu tempat bertanya gitu loh. Jadi kalau ada masalah mesti dituokan. Nah, betul lah. Itu di setiap desa itu ada. Nah, ini mereka lah yang menyelesaikan setiap perselisihan itu, kan gitu ya. Nah, apakah harus mereka? Tadi saya bilang, sepanjang karakter penghulu adat ini dipunyai oleh penegak hukum, maka boleh penegak hukum menjalankan. Nah, tapi persoalannya ini kan harus dilatih karakter ini. Ya. Nah, butuh berapa lama membuat karakter penghulu adat itu ada pada polisi, ada pada jaksa, karena mereka dididik bukan untuk itu. Baik. Nah, dididik kan untuk memerangi kejahatan nih, menghukum orang. Kan beda tuh cara anunya. Pandang sekarang ini mau dilatih ini tadi menyelesaikan konflik kan gitu. Ya, itu jadi tantangan ke depan. Oke, baik. Ya. Hal tersebut di Bengkulu sendiri mungkin. Nah, di Bengkulu sendiri mungkin sebelum kita kembali Pak Rusdi tentunya ini sudah berjalan tentunya untuk yang kita inginkan untuk nantinya seperti musyawarah mufakat yang 3 unsur tadi. Apakah pihak dari kepolisian, jaksa itu mengetahui alur dari musyawarah mufakat ini sendiri nantinya, Pak? Insya Allah tahu ya. Karena saya itu penelitian tahun 2001 dan saya hasil penelitian itu sudah saya serahkan ke BMA Provinsi, BMA Kota, prosedurnya itu ya. Nah, kelemahannya memang belum dijadikan peraturan perundangan. Dia masih, karena memang idenya hukum adat itu kan perilaku. Nah, saya ingin merubah perilaku itu dengan pelatihan-pelatihan. Dan sebagian sudah dijalankan. Nah, banyak juga kasus kita yang selesai dengan musyawarah mufakat, tapi belum seluruhnya karena polisinya ganti-ganti, jaksanya ganti-ganti. Nah, itu jaksa ini udah ngerti, polisinya ngerti, dia pindah, yang datang yang baru dari Sumatera Selatan atau Sumatera Utara, tidak kenal dia mau pakai Raja Penghulu, lorong lagi itu. Baik, kita kembali ke Pak Rusdi ini ya. Nah, untuk Pak Rusdi sendiri, tadi kan kalau musyawarah mufakat dalam bentuk kebarat-baratan ini namanya RG tentunya ya, dan sudah kita lakukan juga selama hukum di Indonesia berlangsung tentunya ya kan. Nah, untuk RG sendiri itu melibatkan yang 3 unsur dari Pak Profesor Bambang bilang atau seperti apa? Ya. Praktek yang terlaksana, tentunya saya menjawab sebagai jaksa ini ya. Selalu kami mengundang tokoh adat, biasanya BMA. BMA ya, Badan Musyawarah Adat ya. Badan Musyawarah Adat. Itu selalu kami undang di Berendo Restoratif Justice. Di sebelah TVRI ini. Iya, betul. Di sebelah TVRI. Kalau perkaranya dari Kejaksaan Tinggi baru yang di Pantai Panjang. Nah, nanti duduk bersama juga kami di sana. Ada Pak RT juga. Ada pihak keluarga pelaku dan keluarga korban. Jadi memang proses daripada menuju musyawarah mufakat untuk berdamai tadi itu memang semuanya harus sepakat. Itu tadi sama kayak pertanyaan kan. Ada fotonya, bentuk dokumentasinya, kemudian ada bentuk surat kesepakatan perdamaiannya. Oke, baik. Itu.
Tentunya berarti kan kami sudah melibatkan gitu. Hmm. Mudah-mudahan ke depan seperti yang ada di buku ini menjadi sebuah peraturannya lebih tinggi lagi, bukan peraturan Jaksa Agung tapi hukum acara pidana. Peraturannya undang-undang. Oke, baik. Berarti selama ini sudah dilakukan tentunya untuk RJ ataupun juga musyawarah mufakat yang selama ini dilakukan oleh pihak kejaksaan tentunya ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik, terima kasih atas kedatangannya untuk Pak Rusdi, sastrawan SHMH selaku Kasipidum Kajari Bengkulu, dan juga Bapak Profesor Dr. Herlambang selaku akademisi hukum Universitas Bengkulu, dan kita berharap semoga nanti untuk yang urgensi azas musyawarah mufakat ini sendiri itu bisa tertuang ke dalam KUHP di tahun depan ya. Semoga ini bisa terpakai dan nantinya juga kita berharap agar semua masalah ini dapat terselesaikan dengan musyawarah mufakat. Saya akan pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.